keterlibatan dari radikal bebas di sekeliling kita itu sangat pegang peranan. Dan juga makanan kita setiap hari, makanan yang harus dihindari adalah makanan yang mengandung radikal bebas juga. Contohnya, makanan yang dibakar. Nah, itu sering bisa menyebabkan proses penuaan terjadi. Jadi saya sarankan makanan jangan dibakar. Kalaupun memang misalnya harus digrill atau dibakar, jangan sampai arangnya atau hitamnya itu ada di makanan tersebut. Jadi baiknya makanan cukup dikukus ataupun digoreng dengan minyak yang baik. Proses penuaan pada kulit bisa disebabkan dua hal. Yang pertama adalah faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Artinya kalau intrinsik apa? Faktor dari dalam tubuh kita. Kalau faktor ekstrinsik artinya adalah faktor dari luar tubuh kita. Faktor dari dalam tubuh kita yang pertama adalah memang faktor dari proses usia kita. Usia semakin bertambah, otomatis proses penuaan atau aging akan terjadi. Kemudian juga berhubungan dengan turunan atau genetik. Kemudian juga faktor ekstrinsik biasanya terpaparan matahari, kemudian polusi di luar, kemudian juga rokok. Nah, itu juga sebagai penyebab dari proses penuaan terjadi. Nah, proses penuaan ini gejala klinisnya biasanya adalah kulit menjadi kendur. Kemudian muncul keriput, baik keriput halus maupun keriput yang sudah terlihat jelas. Kemudian adanya flek hitam di pipi ataupun freckles yang biasa titik-titik di wajah. Biasanya ada juga yang masih usia 20 kok sudah muncul ya proses penuaannya. Ini dinamakan namanya proses penuaan yang terlalu cepat atau agingnya prematur. Ini disebabkan biasanya karena adanya faktor genetik dari orang tua, di mana orang tuanya memang sudah waktu usia muda sudah mulai muncul proses penuaannya. Makanan yang kita konsumsi juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kulit kita. Disarankan kita mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Antioksidan itu adalah bahan untuk membuat proses penuaan itu tidak berjalan lebih cepat. Di mana terdapat vitamin C, vitamin A, dan vitamin E. Biasanya pasti banyak di dalam buah seperti jeruk, kemudian raspberry, strawberry, blueberry. Nah, itu memang antioksidannya sangat tinggi sehingga untuk pencegahan agingnya juga cukup baik. Namun kalau misalnya memang itu tidak tersedia setiap hari, kita bisa mengkonsumsi suplemen-suplemen yang memang mengandung vitamin tersebut secara rutin sehingga paparan sinar matahari yang juga bisa menyebabkan tadi penuaan, tapi kita juga makan makanan yang baik dan asupan suplemen yang cukup baik sehingga proses penuaan tidak terjadi secara cepat. Penggunaan skincare untuk mengatasi penuaan dini sangat disarankan. Penggunaan skincare ada di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Usahakan menggunakan secara rutin dan dengan dosis yang tepat. Karena penuaan dini tidak hanya disebabkan hanya karena faktor intrinsik dan ekstrinsik tadi. Penggunaan pertama yang pagi, jangan lupa sunscreen dan jangan lupa mengulang sunscreen. Kemudian pada malam hari gunakan krim anti-aging. Itu sangat disarankan. Kenapa? Karena usia kita bertambah, proses penuaan juga akan terjadi, tapi kita nggak mau kulit kita juga terlihat tua kan? Jadi disarankan menggunakan setiap hari secara rutin dan konsisten. Sekian pembahasan dari saya tentang makanan anti penuaan. Saya Dr. Atika Kusumadewi, spesialis kulit dan kelamin. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.